Cerita dimulai dengan Namjil, yaitu MC atau main karakter kita yang selalu bermimpi aneh setelah mendapatkan transplantasi jantung. Untuk membuktikan bahwa mimpi aneh tersebut bukanlah sekedar mimpi, dia datang ke sekolah dengan bermaksud melawan gangster Kim Soo di sekolah. Namjil dengan sengaja mencari perkara walaupun sudah diperingati oleh sahabat karibnya agar tak berbuat macam-macam dengan gangster sekolah. Ia bisa saja jadi samsak hidup bagi gangster itu jika insting terhadap mimpinya itu adalah kesalahan. Namjil mencari perkara dengan memanfaatkan aturan gangster yang sudah menjadi pengetahuan umum di sekolah tersebut. Aturan gangster nomor 1. Bahu seorang gangster melambangkan harga diri mereka. Maka Namjil dengan sengaja menabrak bahu dari Kim Soo, sang gangster. Dengan ditabraknya bahu Kim Soo pun murka terhadap Namjil. Aturan gangster nomor 2. Jika seseorang tidak menghormati harga diri seorang gangster, maka para gangster tidak akan bisa menahan amarahnya dan akan secara langsung menyerang dengan pukulan. Namjil berhasil menghindari pukulan Kim Soo dan berpura-pura sedang linglung, sehingga secara tidak sengaja menabrak bahu Kim Soo. Kim Soo pun heran kenapa pukulannya bisa dihindari oleh cecunguk seperti Namjil. Lama tidak bertemu Kim Soo, sapa Namjil dengan menepukkan tangannya di bahu Kim Soo, berpura-pura meminta maaf. Hal tersebut memicu amarah yang sudah tidak bisa terbendung dari Kim Soo. Aturan nomor 3. Tidak peduli siapa mereka, selama mereka lemah, maka para gangster akan menginjak-injak mereka. Teman Kim Soo mencoba meredakan amarah Kim Soo dengan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Namun Kim Soo terlanjur dilalap api amarah. Kim Soo pun dengan cepat menyerang Namjil dengan tinju mautnya. Namun, lagi-lagi tinju itu dapat dihindari dengan mudah oleh Namjil. Kim Soo sempat bingung kenapa pukulannya bisa dihindari dengan mudah. Ia yang terlanjur marah dan malu dilihat banyaknya murid di sana kembali melancarkan pukulan. Tapi pukulan itu kali ini ditangkis dengan telapak tangan oleh Namjil. Namjil yang sudah yakin bahwa firasat mimpinya itu adalah kenyataan, ia pun memprovokasi Kim Soo dengan mengatakan, "Dasar bajingan bodoh." Aturan nomor 4. Mereka tidak akan belajar apa-apa sampai mereka dipukuli. Namjil pun memukuli Kim Soo dengan dahsyat. Melihat Kim Soo dipukuli oleh Namjil, teman-teman Kim Soo pun mulai menyerang Namjil secara bersamaan. Namun Namjil dengan santainya merontokkan mereka semua. Para gangster itu pun terkapar tak berdaya. Para murid yang melihat kejadian tersebut pun sontak heran melihat perubahan dari Namjil. Setelahnya, Namjil mengajak sahabat karibnya pergi dari tempat tersebut. Sesaat setelah Namjil ingin pergi dari TKP, Kim Soo berdiri sambil memegang tongkat pel sebagai senjata, bermaksud memukul Namjil dari belakang. Aturan gangster nomor 5, benda apapun adalah senjata yang mematikan. Jika dipukul terlalu keras, itu akan membunuh. Ayunan tongkat pel dengan mudah dihindari oleh Namjil. Lalu Namjil menonjok muka Kim Soo sekali lagi, dan Kim Soo pun terkapar. Chapter 1 pun berakhir. Kita beranjak ke chapter 2. Namjil bermimpi kembali dirinya dikejar gangster jalanan. Ia dikepung oleh anggota gangster. Dan sesaat kemudian ia ditembak oleh salah satu gangster itu. Ia pun terbangun dari tidurnya. Mimpi itu berulang kali datang saat ia tidur. Untung saja sekarang Namjil sudah terbiasa. Ia selalu terbangun sesaat setelah terkena tembakan. Waktu pun dimundurkan setahun yang lalu. Namjil bangun terlambat kali ini. Walaupun ia sudah dibangunkan oleh ibunya, ia tidak kunjung bangun. Hal tersebut membuatnya terlambat masuk sekolah SMA. Ia juga melupakan membawa pil sehingga ia harus dikejar ibunya dan dimarahi. Sampainya di sekolah, ia mengendap-endap bermaksud masuk ke kelasnya. Untung saja saat itu adalah saat pertama masuk sekolah dimulai. Ia hanya mendapat teguran dari wali kelas untuk tidak mengulangi perbuatan terlambatnya lagi. Di kelas, ia duduk berdampingan dengan seseorang bernama Habin yang nantinya bakalan jadi sahabat karibnya. Saat itu, Habin duduk gemetaran. Ada alasan khusus kenapa Habin gemetaran. Habin tahu ia sudah salah masuk sekolah
Ia masuk ke sekolah di mana ada preman SMP yang dulu selalu memalakinya. Sekarang pun akan demikian, karena preman itu sekarang satu kelas bersamanya. Preman itu bernama Cha. Namjil yang tidak tahu akan kejadian masa lalu Habin mencoba mengakrabkan diri dengan Habin. Namun Habin selalu menghindar. Maksud Habin sangat baik, agar Namjil tidak menjadi pesuruh sepertinya. Di kantin Habin dibully oleh teman Cha sehingga membuat makanannya tumpah ke baju Cha. Cha pada saat itu marah ke hadapan Habin. Chapter 2 pun berakhir. Kita beranjak ke chapter 3. Cha yang sangat marah memukul dan menendang Habin. Hal itu membuat Namjil bergerak dan mencoba melerainya. Namun Namjil malah dipentalkan begitu saja oleh Cha. Alhasil, Habin dan Namjil dimintai biaya laundry. Namun hal itu sebenarnya adalah akal-akalan busuk Cha dan seorang temannya agar bisa memeras Habin dan Namjil. Habin sangat malu dilihat oleh banyak orang di kantin. Itu bahkan terjadi di hari pertama masuk sekolah. Habin juga merasa bersalah karenanya Namjil juga ikut dijadikan ATM berjalan oleh Cha. Walaupun begitu, Namjil tetap menghampiri Habin dan mengajaknya untuk mencuci pakaiannya yang terkena sup. Namjil yang merasakan dada bagian kanannya sakit harus meminum pil terlebih dahulu. Di saat setelah meminum pil tidak sengaja, Namjil bertemu dengan murid yang berperawakan tinggi besar, bak raksasa. Raksasa itu datang ke kelas demi kelas untuk duel. Ia menghajar siapa saja yang kuat bertarung. Ia bermaksud membuktikan dirinya sebagai superior di sekolah tersebut dan membuat anak-anak yang dikalahkannya membayar upah makan siang atau roti. Kemudian, sang raksasa bertemu dengan petarung hebat di salah satu kelas. Ia pun bertarung di atap sekolah dengan anak itu. Anak penantang itu bernama Bomho, sedang sang raksasa bernama Pyo. Pyo versus Bomho pun dimulai. Pyo melancarkan serangan tinju besinya, namun Bomho dapat dengan mudah menghindari tinju Pyo. Pyo pun harus berdarah-darah setelah beberapa kali terkena tinju Bomho. Chapter 3 pun berakhir. Chapter 4. Namjil yang sedang tidur siang di meja secara tidak sengaja mendengar adanya pertempuran di atap sekolah. Ia pun bergegas melihat pertempuran itu. Di arena pertempuran, Bomho terus saja mengajar Pyo. Sedang Pyo bersusah payah karena tinjunya sama sekali tidak mengenai Bomho. Pyo pun harus berlutut karena pukulan bertubi-tubi Bomho. Akan tetapi, saat orang-orang menganggap pertempuran berakhir, saat itulah Pyo kemudian dengan cepat memeluk Bomho dan memukulnya dengan serangan tinju besinya. Bomho pun terkapar tak berdaya dengan sekali tinju Pyo. Setelahnya, Pyo berjalan menjauhi TKP. Pyo bahkan tidak mengalami luka serius dalam pertandingan tersebut, meski telah dipukuli berkali-kali. Setting berpindah di jam olahraga. Cha sedang mencari Namjil di toilet, bermaksud menagih uang laundry tempo hari yang jatuh pada hari ini. Karena Namjil tidak memiliki uang, ia pun bersembunyi, namun berhasil ditemukan oleh Cha. Cha pun mengajar Namjil sampai babak belur. Habin juga tak luput dari hajaran tersebut. Di tengah pembulian tersebut, datanglah ketua geng bernama Guang. Guang berhasil menyatukan Pyo dan Bomho yang sempat bertikai sebelumnya dengan cara membantai mereka berdua. Cha, Bomho, Pyo adalah anak kelas 1 yang bergabung di geng Guang. Pada hari itu, Guang memperingati Cha agar tidak boros terhadap ATM berjalan, karena bisa saja mereka bangkrut dan tak ada penghasilan lagi. Hari itu, Namjil dan Kabin terselamatkan oleh kebaikan Guang. Chapter 4 pun berakhir. Chapter 5. Di kelas Namjil ada seseorang yang sangat cantik, yang tengah menjadi buah bibir orang-orang. Kecantikannya menjadikan dirinya kembang sekolah. Itulah sebutannya kalau di kita. Para gangster mencoba mendekati wanita itu, namun tak ada satupun yang berhasil mendekatinya. Dikarenakan ada seorang bodyguard wanita yang selalu menjaganya. Bodyguard selalu menjaga wanita itu dengan sangat baik. Sang bodyguard bahkan mampu mengalahkan beberapa gangster. Dulu, wanita ini biasa-biasa saja. Ia bahkan sempat dibully di taman bermain oleh Cha dan kawan-kawan saat masih kecil. Saat itu tubuhnya sangat mungil, jadi tidaklah menarik perhatian lelaki. Ia pada saat dibully diselamatkan oleh sang bodyguard sekarang dan berteman akrab sampai saat ini.
Di lorong kelas, Cha melemparkan sebuah benda dan telak mengenai kepala Namjil. Cha tertawa terbahak-bahak. Ia berhasil melempari Namjil. Di lemparan kedua, Cha bermaksud melempari Namjil dengan bola voli. Namun bola itu malah mengenai wanita cantik itu. Cha pun langsung meminta maaf kepada wanita itu. Ia bahkan merayu sang wanita. Sampai di sini, Cha belum sadar bahwa wanita cantik itu pernah ia bully dahulu. Wanita cantik itu menyuruh Cha meminta maaf kepada Namjil. Cha pun pergi dari TKP bersama kawanannya dan mengatakan bahwa hal itu adalah tidak disengaja dan tidak mau meminta maaf kepada Namjil. Wanita cantik itu bernama Soye dan sang bodyguard bernama Yuri. Terima kasih telah menonton di channel kami. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, subscribe ya.